Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Lentera Jiwa. Terima kasih karena kamu meluangkan waktu, membuka video ini, dan memberi ruang di hatimu untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin sedang kamu butuhkan hari ini. Percayalah, kehadiran kamu di sini bukan kebetulan. Tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa izin Allah, termasuk pertemuan kita lewat layar ini. Bisa jadi, video ini adalah jawaban dari doa yang pernah kamu panjatkan diam-diam, saat hatimu lelah menunggu, saat kamu bertanya dalam sujud, "Ya Allah, kapan Engkau pertemukan aku dengan jodoh terbaikku?" Sekarang dengarkan baik-baik, kalau hari ini kamu sedang memikirkan seseorang, kalau dadamu terasa hangat tapi juga penuh tanda tanya, kalau hatimu seperti sedang menunggu sesuatu yang belum datang tapi terasa dekat, maka video ini untukmu. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak semua orang berani akui, tapi hampir semua orang diam-diam rasakan. Tentang seseorang yang hadir bukan hanya sebagai rasa, tapi sebagai rumah. Tentang seseorang yang tidak sekadar membuatmu jatuh cinta, tapi membuatmu ingin pulang. Tentang seseorang yang mungkin selama ini kamu sebut sebagai dia, padahal bisa jadi, dia adalah belahan jiwa yang Allah kirimkan secara perlahan. Judul kita hari ini adalah 6 pertanda dia benar-benar belahan jiwa kamu, nomor 4 jarang disadari. Dan sebelum kita mulai, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil, tapi penuh makna. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Bukan sekadar angka, tapi sebagai niat baik, sebagai energi positif, sebagai doa diam-diam agar Allah mempertemukanmu dengan cinta yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Tulis 77 sekarang, dan rasakan sendiri ketenangannya. Sekarang tarik napas sebentar, karena apa yang akan kamu dengar ini, bukan sekadar konten. Ini adalah cermin, dan bisa jadi, kamu akan menemukan wajah hatimu sendiri di dalamnya. Kita mulai. Banyak orang mengira belahan jiwa itu datang dengan ledakan perasaan, dengan detak jantung yang tidak terkendali, dengan cerita cinta dramatis seperti di film. Tapi kenyataannya, belahan jiwa justru sering datang dengan cara yang sangat sederhana, bahkan nyaris tidak disadari. Bukan seperti petir yang menyambar, melainkan seperti cahaya pagi yang perlahan masuk ke jendela kamar. Tidak membuat kaget, tapi membuat hangat. Pertanda pertama bahwa dia benar-benar belahan jiwa kamu adalah, kamu merasa nyaman tanpa harus menjadi orang lain. Bersamanya, kamu tidak perlu berpura-pura kuat saat sedang lelah. Kamu tidak perlu sok ceria saat hatimu sedang berat. Kamu tidak perlu menyembunyikan sisi rapuhmu demi terlihat sempurna. Kamu bisa duduk diam, tanpa banyak bicara, tanpa banyak topeng, dan tetap merasa diterima. Ini bukan hubungan yang membuatmu berpikir, aku harus jadi lebih ini supaya dia suka. Ini hubungan yang membuatmu merasa, oh, ternyata aku cukup, ya. Dan ini bukan hal kecil, karena di dunia yang penuh tuntutan, menemukan seseorang yang membuatmu merasa cukup adalah nikmat besar dari Allah. Coba jujur pada dirimu sendiri sekarang. Apakah ada seseorang yang membuatmu bisa bernapas lega saat bersamanya? Bukan karena dia menghiburmu, tapi karena kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Kalau ada, tulis di komentar, aku merasa nyaman. Dan jangan lupa sertakan 77, karena energi baik itu perlu disalurkan. Belahan jiwa tidak datang untuk mengubahmu menjadi orang lain. Dia datang untuk membuatmu berani menjadi dirimu sendiri. Dan yang menarik, kenyamanan ini bukan hanya muncul saat kalian sedang tertawa. Justru terasa paling kuat saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Saat kamu sedang lelah dengan hidup, saat kamu merasa tidak cukup, saat kamu kecewa pada diri sendiri, dia tetap melihatmu dengan cara yang sama. Tidak menurun, tidak berubah, tidak menjauh. Ini bukan sekadar rasa suka. Ini adalah rasa aman. Dan rasa aman itu mahal. Tidak semua orang bisa memberikannya. Tidak semua hubungan memilikinya, tapi belahan jiwa hampir selalu membawanya. Sekarang kita masuk ke pertanda kedua. Pertanda kedua bahwa dia adalah belahan jiwa kamu adalah, obrolan kalian mengalir tanpa harus dipaksakan. Kamu pernah tidak, ngobrol dengan seseorang tapi rasanya seperti sedang wawancara? Ada jeda canggung, ada keheningan yang terasa berat, ada momen ketika kamu berpikir, abis ini ngomong apa lagi ya? Tapi dengan dia, hal-hal itu tidak terjadi. Dengan dia, obrolan bisa mulai dari hal kecil, lalu tiba-tiba masuk ke topik yang dalam. Bisa dimulai dari hal sepele, lalu berakhir pada cerita masa kecil, mimpi masa depan, luka lama, bahkan hal-hal yang belum pernah kamu ceritakan ke siapapun.
Dan anehnya, kamu tidak merasa dihakimi. Kamu tidak merasa harus menjaga kata-kata. Kamu tidak merasa takut salah bicara. Kamu hanya merasa didengar. Dan ini penting, karena tidak semua orang yang mendengarkan benar-benar hadir. Banyak orang mendengar hanya untuk membalas. Tapi belahan jiwa mendengar untuk memahami. Coba kamu renungkan sebentar, apakah ada seseorang yang membuat waktu terasa cepat saat bersamanya, tapi terasa lambat saat kamu jauh darinya? Apakah ada seseorang yang kalau ngobrol dengannya, kamu tidak sadar sudah berjam-jam berlalu, padahal topiknya tidak selalu penting, tapi rasanya bermakna? Kalau kamu pernah merasakan ini, tulis di komentar, aku merasa nyambung. Dan jangan lupa tulis 77, biar energi baiknya mengalir. Karena koneksi sejati itu bukan tentang seberapa sering kalian berbicara, tapi tentang seberapa dalam kalian saling memahami, bahkan dalam diam. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira cinta itu harus selalu heboh, harus selalu ada kata manis, harus selalu ada romantika besar. Padahal, cinta yang dewasa justru sering hadir dalam kesederhanaan, dalam percakapan biasa yang terasa luar biasa, dalam tawa kecil yang terasa besar, dalam kehadiran yang tidak ramai, tapi menenangkan. Belahan jiwa bukan orang yang selalu membuat jantungmu berdebar. Belahan jiwa adalah orang yang membuat jantungmu tenang. Sekarang kita masuk ke pertanda ketiga. Dan disinilah mulai terlihat, apakah hubungan ini hanya singgah, atau benar-benar ditakdirkan. Pertanda ketiga bahwa dia adalah belahan jiwa kamu adalah, dia tidak pergi saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang bisa hadir saat kamu bahagia. Banyak orang bisa datang saat kamu tertawa. Banyak orang bisa dekat saat hidupmu sedang ringan. Tapi belahan jiwa justru terlihat saat hidupmu sedang berat. Saat kamu sedang lelah, dia tidak berkata, kamu terlalu drama. Saat kamu sedang sedih, dia tidak berkata, sudahlah, lebay. Saat kamu sedang jatuh, dia tidak berkata, itu salahmu sendiri. Dia berkata, aku di sini. Dia berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak sendirian. Dia berkata, kita lewati ini pelan-pelan. Dan mungkin dia tidak selalu punya solusi. Mungkin dia tidak selalu tahu harus berbuat apa. Tapi dia tinggal. Dan kadang, tinggal itu lebih berharga daripada 1000 nasihat. Belahan jiwa bukan orang yang membuat hidupmu bebas masalah. Belahan jiwa adalah orang yang tidak meninggalkanmu saat masalah datang. Coba kamu jujur lagi pada dirimu sendiri. Apakah ada seseorang yang tetap hadir saat kamu sedang berada di versi terburukmu? Saat kamu sedang lelah, emosional, bingung, atau bahkan kecewa pada diri sendiri? Apakah ada seseorang yang tidak menjauh saat kamu tidak bisa memberikan versi terbaik dari dirimu? Kalau ada, tulis di komentar, dia tidak pergi. Dan jangan lupa tulis 77. Karena kesetiaan dalam masa sulit adalah bahasa cinta yang paling jujur. Dan sampai di sini, mungkin kamu mulai berpikir, sepertinya aku pernah merasakan ini, atau mungkin aku sedang mengalaminya sekarang, atau mungkin aku masih menunggunya. Apapun posisimu hari ini, ingat satu hal, tidak ada penantian yang sia-sia jika kamu menunggu dengan cara yang benar. Tidak ada doa yang hilang jika kamu memintanya pada Allah. Dan tidak ada cinta yang terlambat jika waktunya sudah tepat. Sekarang kita masuk ke pertanda keempat. Dan ini adalah yang paling jarang disadari, tapi justru paling kuat. Pertanda keempat bahwa dia adalah belahan jiwa kamu adalah, dia membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik tanpa pernah merendahkanmu. Perhatikan baik-baik kalimat ini, bukan dia yang memaksamu berubah. Bukan dia yang menuntutmu menjadi orang lain. Tapi kehadirannya membuatmu ingin bertumbuh. Bukan karena takut kehilangan, bukan karena ingin terlihat pantas, tapi karena kamu merasa dihargai, dan ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sebagai bentuk syukur. Kamu jadi ingin lebih sabar, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan Allah, bukan karena Dia menyuruh, tapi karena kamu merasa ingin. Dan ini sangat berbeda dengan hubungan yang penuh tekanan. Hubungan yang membuatmu merasa tidak cukup. Hubungan yang membuatmu selalu merasa salah. Hubungan yang membuatmu berubah karena takut ditinggalkan. Belahan jiwa tidak membuatmu merasa kecil. Belahan jiwa membuatmu merasa mampu. Dan ini yang jarang disadari banyak orang. Karena banyak yang mengira cinta itu harus penuh pengorbanan. Padahal cinta sejati justru penuh pertumbuhan. Kalau kamu sedang bersama seseorang dan kamu merasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik tanpa merasa dipaksa,
tulis di komentar, aku ingin bertumbuh. Dan jangan lupa tulis 77. Karena hubungan yang baik tidak hanya membawa bahagia, tapi juga membawa arah. Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih tenang. Bagian yang tidak banyak dibicarakan, tapi sangat terasa. Pertanda kelima bahwa dia adalah belahan jiwa kamu adalah, kamu merasa aman bahkan saat tidak sedang bersamanya. Kamu tidak gelisah berlebihan, kamu tidak curiga tanpa alasan. Kamu tidak sibuk menebak-nebak perasaannya. Kamu tidak takut ditinggalkan setiap kali dia sibuk. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu percaya. Dan kepercayaan itu bukan datang dari janji manis. Kepercayaan itu datang dari konsistensi. Dari caranya memperlakukanmu. Dari caranya berbicara padamu, dari caranya hadir, meski sederhana. Belahan jiwa tidak membuatmu merasa harus selalu memastikan. Belahan jiwa membuatmu merasa tenang tanpa perlu memastikan. Coba renungkan, apakah ada seseorang yang membuatmu merasa damai meski sedang tidak bersamanya? Apakah ada seseorang yang kehadirannya tidak membuatmu cemas, tapi justru membuatmu stabil? Kalau ada, tulis di komentar, aku merasa aman. Dan sertakan 77. Karena rasa aman adalah fondasi cinta yang paling kokoh. Dan akhirnya, kita sampai pada pertanda ke-6. Pertanda yang menyatukan semua yang tadi kita bahas. Pertanda ke-6 bahwa dia adalah belahan jiwa kamu adalah, kamu bisa membayangkan masa depan bersamanya tanpa takut kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak merasa harus mengecil agar hubungan ini berjalan. Kamu tidak merasa harus menekan mimpi agar dia nyaman. Kamu tidak merasa harus mengorbankan jati dirimu demi cinta. Justru sebaliknya, kamu merasa bisa tumbuh bersama. Kamu merasa bisa berjalan seiring. Kamu merasa bisa menjadi dirimu sendiri sambil tetap menjadi bagian dari dia. Belahan jiwa bukan tentang dua orang yang melebur hingga kehilangan diri. Belahan jiwa adalah dua orang yang tetap utuh, lalu memilih berjalan bersama. Dan disinilah cinta berubah menjadi ibadah. Karena ketika hubungan mendekatkanmu pada versi terbaik dari dirimu. Ketika hubungan membuatmu lebih dekat kepada Allah. Ketika hubungan membuatmu lebih tenang, lebih sabar, lebih bersyukur, maka itu bukan sekadar rasa. Itu adalah amanah. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, dan tanyakan pada hatimu sendiri. Apakah ada seseorang yang selama ini diam-diam memenuhi beberapa tanda ini? Atau mungkin semua tanda ini? Atau mungkin belum ada, tapi kamu sedang berharap Allah mempertemukannya suatu hari nanti. Apapun jawabanmu, ingat satu hal. Tidak semua pertemuan harus langsung berakhir bahagia. Tidak semua cinta harus langsung bersatu. Tapi setiap pertemuan yang ditakdirkan, akan selalu mengajarkan sesuatu. Dan jika hari ini kamu sedang menunggu jodoh yang baik, menunggu cinta yang sehat, menunggu hubungan yang menenangkan, maka ketahuilah, Allah tidak pernah salah waktu. Dia tidak datang terlalu cepat, tidak datang terlalu lambat. Dia datang tepat saat kamu siap, meski kamu belum sadar bahwa kamu siap. Sekarang aku ingin kamu tulis lagi di komentar. Tulis 77 sekali lagi. Sebagai doa, sebagai energi positif, sebagai niat baik agar Allah mempertemukanmu dengan cinta yang membawa tenang, bukan cemas. Dengan cinta yang membawa pulang, bukan luka. Dengan cinta yang membawa dekat kepadanya, bukan jauh. Dan sebelum kita akhiri, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih sudah memberi ruang di hatimu. Terima kasih sudah hadir di Lentera Jiwa. Kehadiran kamu di sini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tapi suatu hari akan kamu syukuri. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke seseorang yang mungkin sedang membutuhkannya. Karena bisa jadi, video ini bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk orang yang kamu pedulikan. Ingat, belahan jiwa bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tapi tentang siapa yang datang dan membuatmu merasa pulang. Tentang siapa yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Tentang siapa yang membuatmu merasa, aku tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan langkahmu, dan mempertemukanmu dengan cinta yang baik. Di waktu yang paling tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.